Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Nama Gibran terseret dalam polemik jet pribadi Kaisang. Kenapa? Ya, ini pertanyaan begitu kan. Benar nggak begitu? Ya kita lihat saja bagaimana ya bermewah-mewah, berfoya-foya. Sehingga KPK saja untuk mengirimkan surat ya, untuk memberikan klarifikasi saja, ya saking saktinya Kaisang ini alamatnya tidak ditemukan. Ini gimana bos begitu kan ya, negara kita kok seperti itu begitu ya. Ya bilang aja takut sama Pak Mulyono begitu kan ya. KPK itu takut sama Pak Mulyono gitu aja sih sebenarnya. Makanya dengan adanya jet pribadi itu begitu kan ya. Nampaknya begitu kalau ini benar-benar terjadi maka wah si Kaisang ini bisa kena begitu kan ya. Kenapa dengan adanya seperti ini banyak muncul spekulasi di situ begitu kan ya. Ya inilah kalau menjadi anaknya presiden gampang ya, sangat gampang sekali begitu ya. Nampaknya wah sekelas menteri saja takut begitu kan, apalagi sekelas KPK. Itu aja sih sebenarnya ya. Mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar dari netizen. Nama Gibran terseret dalam polemik ya jet pribadi Kaisang. Kenapa? Ini ada pertanyaan. Waduh, ini ada apa ini? Ya, kenapa kok pakai jet segala? Bukankah ya banyak maskapai yang bagus-bagus? Kan jet pribadi kan lebih keren begitu kan ya? Lebih keren, lebih santai di situ begitu kan ya, enak berfoya-foya begitu. Kalau jet pribadi itu kan menandakan orang-orang kaya, menandakan bahwa apa yang kemudian dilakukan oleh mereka setidaknya bisa pamer, flexing kemana-mana, foya-foya, kan enak begitu kan ya. Ya kita lihat saja realitasnya begitu kan. Makanya kalau ini terseret, wah bisa saja nanti menjadi pertanda bahwa Gibran ini bisa saja tidak bisa berlayar atau gagal dilantik ya. Ini jet pribadi Kaisang mungkin sewa, biaya mahal milik pribadi, beli mahal ya, maintenance-nya mahal, sewa hanggar atau mahal ya, landasan mahal dan sebagainya. Ada yang mengatakan buktikan wahai pemimpin baru tidak harus banyak yang kuat pertanyaan tapi tidak kenyataan. Nah bagus sebenarnya, makanya dibuktikan begitu kan. Nah saya bilang Kaisang bukan pejabat publik, tapi jet itu bukan gratifikasi. Ini yang tanda tangan MOU abangnya, yang nikmati pesawat gratis adiknya. Gimana tuh ya abang adik? Nah kita lihat saja begitu, nampaknya terseret di situ begitu kan ya. Makanya dengan adanya komentar-komentar netizen yang banyak ini menandakan bahwa hati-hati, bisa saja ya kena ya satu persatu. Makanya saya katakan dinasti politik itu tidak selamanya mereka sukses. Pasti ada nuansa-nuansa yang kemudian timbal balik kepentingan begitu ya. Pasti ada hubungannya dengan wali kota. Pengusaha dan anak-anak muda macam apa ini? Ini komentar-komentar dari netizen ngeri sedap begitu kan ya. Jadi saya berpikir begini, bahwa apa yang kemudian dilakukan oleh Kaisang boleh-boleh aja asalkan uang pribadi begitu kan ya. Tapi kalau toh pada hakikatnya itu hanya digunakan semata-mata ya lihat saja realitasnya begitu kan. Ya itu tidak boleh begitu kan ya. Ini harus diusut tuntas biar fair begitu kan. Jadi artinya apa? Kalau uangnya pribadi silahkan begitu ya. Itu kan tidak mudah begitu. 24 jam berapa mereka? Miliaran yang dikeluarkan. Ya miliaran dikeluarkan di situ begitu kan. Ya yang namanya orang kaya kok begitu kan pakai jet pribadi sana sini begitu. Atau jangan-jangan hanya dijadikan sebagai konten belaka. Ini gimana? Mari kita baca ya apa yang disampaikan oleh Tempo ini. Nama Gibran terseret dalam polemik jet pribadi Kaisang. Kenapa? Keluarga Presiden Joko Widodo atau Jokowi menjadi perhatian publik kembali hari-hari ini. Putra bungsu atau Kaisang Pangarep menuai polemik setelah kedapatan menggunakan jet pribadi kala mengantar istrinya ya Erina Gudono ke Amerika Serikat untuk berkuliah. Nama putra sulung Jokowi yang juga wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka turut terseret. Lantas apa hubungannya antara Jokowi Gibran terkait polemik Kaisang naik jet pribadi ini? Sebelumnya Kaisang menuai sorotan setelah beredar video dirinya dan Erina sedang ya pelesiran ke Amerika Serikat ya.
menggunakan jet pribadi jenis Gulfstream ya G650 dan nomor penerbangan N588SE. Anak dan menantu Jokowi dikecam karena menggunakan pesawat private ya atau pribadi dengan biaya sewa yang diketahui terbilang begitu fantastis. Bayangkan, sekitar 260 juta ya hingga 30 ya 8 juta per jam. Itu per jam begitu kan. Kalau 24 jam berapa ya? Kalkulasi saja itu per jam. Kalkulasi selama misalnya 24 jam. Wah, bisa miliaran begitu kan ya, karena kan ini sewanya tidak begitu fantastis, begitu fantastis begitu kan. Ini sekitar 260 juta per jam. Wah, bayangkan kalau 24 jam kalikan berapa. Polemik ya kian menerang setelah ya seorang warganet mengunggah potongan dokumen yang memperlihatkan bahwa pemilik Gulfstream ya G650R nomor penerbangan di situ adalah Grace Online atau Private ya atau unit usaha SE Group atau yang juga ya menaungi Shopee. Ya, Grand dan Shopee diketahui bekerja sama dengan pemerintah Kota Solo yang kemudian dipimpin oleh Gibran membuka hubungan ya di Solo Technopark pada Desember 2021 lalu. Bahkan tidak hanya itu ya, salah satu bisnis milik Garena, permainan Battle Royale Mobile ya, populer Free Fire juga menjadi sorotan sponsor dari klub sepak bola Persib Solo sejak 2001 ya. Persib Solo sendiri dimiliki oleh Kaisang Pangarep bersama pengusaha Solo Kevin Nugroho dan Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Erick Thohir. Wow. Bahkan jet pribadi yang digunakan di situ begitu kan ya. Digunakan Kaisang itu diduga difasilitasi oleh Geng Y atau Taipan sekaligus petinggi perusahaan SE Limited. Disinyalir bahwa Ikhwal, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia itu menerima gratifikasi pun menguar liar, apalagi seorang sumber tempo di Shopee Indonesia yang keberatan namanya disebut ya mengakui bahwa dalam 3 tahun belakang SE Group dekat dengan keluarga seorang Jokowi. Mari kita baca, ini ngeri-ngeri begitu kan ya, saya bacakan medianya saja. Gibran ya, nama Gibran mencuat dalam polemik itu setelah koordinator masyarakat alat anti korupsi Indonesia Maki Boyamin ya Sulaiman mengadukan Kaisang ke Komisi Pemberantasan Korupsi KPK atas dugaan gratifikasi. Pengaduan tersebut dilakukan Boyamin pada Rabu 28 Agustus 2004 melalui saluran aduan masyarakat atau Dumas KPK. Bahkan dalam aduannya Boyamin melampirkan ya surat perjanjian kerjasama atau MOU antara pemerintah Kota Solo dengan PT Shopee International Indonesia yang ditandatangani Gibran sebagai wali kota Solo. Ya, isi perjanjian mendirikan kantor dan pusat gaming di lahan pemerintah Kota Solo. Kata dia, perjanjian kerjasama itu penting dilampirkan ya sebab Gibran kakak kandung Kaisang. Pemberian fasilitas pesawat jet pribadi kepada Kaisang dan Erina diduga ada kaitannya dengan kerjasama yang pernah dilakukan Gibran dengan Shopee pada 23 lalu. Nah, kita lihat saja begitu ya. 2021 menurut Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, pemberian fasilitas mewah merupakan termasuk gratifikasi itu lantaran mempengaruhi kebijakan penyelenggara negara meski diberikan kepada anggota keluarga. Jelas begitu kan. Dan disitulah diseret-seret nama seorang Gibran. Nampaknya begini, Gibran yang menandatangani ya, Kaisang yang menikmati, bisa saja seperti itu begitu kan. Tapi secara realitas bahwa persoalan-persoalan seperti ini ya sudah jelas begitu kan. Apalagi begitu. Tapi KPK berani nggak untuk mengusut ini? Saya kira tidak akan berani. Ya, saya jamin KPK tidak akan berani untuk memberikan klarifikasi kepada Kaisang saja. Ya, KPK beralibi tidak tahu alamatnya. Ini gimana? Kan ada kantor PSI di situ, begitu kan? Oke, begitu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.